Hai, welcome back gang. This is Aldiana Rohadila and let's check this out. Bye-bye. Praktikum induksi hormonal dan hipofisasi pada ikan. Pertama-tama kita timbang ikannya terlebih dahulu. Terus kita lakukan pencatatan atau kalkulasi dosis hormon. Pemberian induksi hormonal sendiri memiliki tujuannya masing-masing. Di antaranya yakni supaya ikan bisa cepat matang gonad hingga akhirnya dia mengeluarkan telur atau sperma dan akhirnya pun memijah. Pemberian induksi ini dilakukan terutama saat kondisi budidaya yang alami tidak mendukung, terutama kepada ikan patin nih teman-teman. Penelitian menjelaskan bahwasanya pemijahan secara alami yang dibantu dengan pemberian hormon dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan benih ikan dalam jumlah banyak, terutama untuk produksi budidaya. Perlakuan induksi hormonal terhadap ikan memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, senyawa seperti estrogen, progesteron, dan testosteron dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Pertumbuhan ini dikhususkan pada spesies yang memiliki perbedaan performa antara jantan dan betina. Pada saat proses penyuntikan, jangan lupa kita angkat sisiknya ya, jika tidak jarumnya yang bengkok. Kelenjar hipofisa atau disebut dengan pituitari merupakan kelenjar yang berfungsi untuk mengatur reproduksi hormon. Kelenjar ini berada di bagian depan atau anterior dan berfungsi untuk memproduksi hormon pertumbuhan serta hormon reproduktif yang berperan dalam merangsang perkembangan dan pematangan organ reproduksi pada ikan. Dan kelenjar ini pun sangat penting ya teman-teman. Meskipun terlihat menyeramkan, namun metode pembedahan hipofisa memang harus membedah ikan dalam kondisi hidup-hidup. Kemudian kita akan memotong kepalanya, lalu kita burai isi kepalanya terutama otak, namun hati-hati jangan sampai mengenai bagian hipofisanya. Dalam industri aquaculture, penggunaan hipofisa dapat membantu mempercepat kesiapan reproduksi induk sehingga proses pemijahan dapat berlangsung lebih optimal serta dinilai lebih aman dibandingkan dengan ekstrak bahan esensial seperti induksi hormon ataupun bahan lainnya yang tentunya dapat berdampak negatif. Proses donor hipofisa dapat berasal dari berbagai macam spesies, namun penggunaan kelenjar pituitari dari ikan mas banyak dipilih karena terbukti lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan pemijahan, meningkatkan pertumbuhan, serta mendukung produksi benih ikan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Manfaat dari donor hipofisa sendiri adalah dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan jumlah telur yang dihasilkan dalam waktu singkat, serta pelepasan telur dan sperma secara bersamaan, karena dapat memanipulasi siklus reproduksi dan produksi hormon. Seks reversal dan identifikasi gonad pada ikan nila. Seks reversal pada ikan diartikan sebagai keadaan ketika jenis kelamin yang tercirikan dari ciri fisik dan fungsi reproduksi tidak sesuai dengan susunan geni yang dimiliki akibat adanya faktor eksternal seperti hormon atau kondisi lingkungan pada saat awal perkembangan. Perubahan kelamin pada ikan betina dapat dilakukan pada fase awal setelah kuning telur terserap, yakni pada saat proses pembentukan kelamin masih berlangsung. Sebuah studi menjelaskan bahwa pemeliharaan satu jenis kelamin pada ikan nila dapat membuat hasil budidaya lebih maksimal karena jantan tumbuh lebih cepat dan menghasilkan panen lebih tinggi dibandingkan dengan populasi ikan campuran.
Perlakuan seks reversal sendiri memiliki tujuan. Umumnya maskulinisasi pada ikan jantan dilakukan karena pertumbuhan ikan nila jantan lebih cepat sehingga mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan campuran antara ikan nila jantan dan betina. Pelaran dan menggunakan larutan asetokarmin sendiri memiliki tujuan, yakni agar bagian gonad dapat terwarnai sehingga sel kelamin jantan ataupun betina dapat terlihat jelas pada saat pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Preservasi sperma dan metode kriopreservasi. Preservasi sperma bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas sperma agar tetap memiliki kemampuan dalam membuahi sel telur. Sperma baru menunjukkan aktivitas gerak setelah terpapar lingkungan, yaitu dengan durasi yang relatif singkat, sekitar 1-2 menit. Namun pada beberapa spesies ikan tentu memiliki variasi waktu yang berbeda. Sebuah studi menjelaskan bahwa parameter kualitas sperma diperlukan untuk menilai kemampuan sperma dalam membuahi sel telur secara optimal. Teknologi kriopreservasi sendiri berperan dalam upaya pelestarian ikan, yakni melalui penyimpanan materi genetik pada kondisi suhu rendah untuk jangka waktu yang lama. Faktor keberhasilan kriopreservasi pada spermatozoa adalah pada ikan donor beserta kondisi lingkungannya. Proses pada saat kriopreservasi sendiri membutuhkan suhu yang sangat rendah, yakni umumnya menggunakan nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius.
Studi lainnya menjelaskan bahwa pada saat melakukan proses kriopreservasi, presentasi tingkat motility sperma dan viabilitasnya akan sangat menurun. Hal ini dikarenakan pada saat kriopreservasi akan banyak sekali kontaminasi bahan kimia dan organisme lain. Hi, thank you for watching everyone. Thank you very much. Maybe that's all for me. Thank you and maybe see you next time and bye bye.